Katanya sejiwa, sehati, sehidup, semati dengan bapak, sampai akhirnya bapak mati. Ibu mau ikut? Itu jawaban spontan yang sangat jujur sekaligus menyakitkan. Kita mesti belajar, karena tidak semuanya kita mati bersama. Harta yang kita cari akan dibagi dua. Namanya harta gono. Kau begono, aku begini. Jadi dengan berangkat haji dan umrah, kita belajar meninggalkan dan ditinggalkan. Selama 40 hari kalau haji, selama 12 hari kalau umrah. Maka setelah pulang, ibu yang ditinggalkan, bapak yang berangkat menjadi lebih sayang. Apa kata si ibu? Selama ini kalau marah si ibu, laki model kamu ini mau mati-mati aja. Ternyata setelah ditinggal umroh makin cinta, makin sayang. Waktu berangkat dia sholat di rumah, ya Allah cepat kembalikan suamiku dalam keadaan sehat ya Allah. Doanya itulah yang membuat bapak-bapak semua sehat walafiat. Bapak pun juga mendoakan ibu. Jadi dengan berangkat haji dan umrah ini kita sedang geladi, kita sedang latihan. Mudah-mudahan kita semua lulus dengan ujian perpisahan itu insya Allah. Beda sama orang zaman dulu, berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan, di sana 1 bulan, naik kapal laut. 1977 jamaah Indonesia naik pesawat terbang singkat menjadi 9 jam. Dulu tidak begitu, bawa beras, bawa minyak goreng, bawa ayam. Berangkatnya lajang, pulangnya nikah. Nikah di kapal laut. Berangkatnya beristri, pulang bawa istri 2. Dulu bu, dulu. Ibunya apa? Saya tengok udah mulai merah mukanya. Rupanya jilbabnya merah. Masya Allah, tabarakallah. Ini memang betul-betul pengajian 17 Agustus NKRI harga mati. Merdeka. Masya Allah. Udah diambil videonya tadi. Ini nilai yang pertama. Nilai yang kedua, ketika berangkat itu tidak ada tawar-menawar tentang sholat. Kamu nggak sholat, aduh susah ngambil wudhu, nggak ada air, tayamum. Kamu kok nggak sholat? Susah ini, musafir jauh, bagaimana buka kaos kaki? Kaos kakinya yang tebal seperti khuf diusap, namanya masul khufain. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Saya nggak bisa berdiri di pesawat, duduk. Kamu kenapa nggak sholat? Nggak bisa sujud, kening nggak bisa nempel ke lantai. Nggak perlu menempel ke lantai. Jadi bagi orang yang meringan-ringankan sholat, maka saat haji dan umrah disitulah kelihatan. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, asar ditarik ke zuhur, jamak qasar, jamak takdim. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Usallinya 2 meter, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Maka saya mengajarkan jamak qasar singkat saja. Saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qasar dengan asar, jamak takdim jadi makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca iftitah, baca fatihah, baca ayat. Ayatnya Pak Ustadz, ya ayat yang lama-lama itu juga. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 qul huwallah nilainya 1/3 Al-Qur'an. Dibaca 3 kali sama seperti menghatamkan Al-Qur'an. Tapi jangan karena sering baca 3 kali nggak baca Qur'an.
Nah, ini semua tidak ada alasan. Tidak bisa kena air. Dokter ngasih tahu, ibu jangan kena air. Kalau kena air mati. Tetap kita tayamum, buka cincin, buka gelang, buka rantai, buka semuanya. Kenakan ke debu, pukul, usapkan ke wajah. Kenakan lagi ke debu, pukul, hembus tiup ke tangan sampai ke siku, kena semuanya. Tangan kiri sampai ke siku, kena semuanya. Tetap tidak meninggalkan sholat, bukan somat. Ini pada saat haji dan umrah. Dari Pinrang ke Makassar jamak qashar, dari Makassar ke Jakarta jamak qashar. Kalau kebetulan langsung ke Madinah jamak qashar. Selama berapa hari? 4 hari 4 malam bisa jamak qashar. Ustadz Somad sudah berapa hari jamak qashar? Berangkat dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Mamuju, dari Mamuju ke Topoyo, dari Topoyo turun lagi ke bawah, nggak ingat lagi entah kemana-mana aja, sampai hari ini ke Pinrang, besok balik ke Makassar, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari jamak qashar. Saya kalau ke Makassar ini cuman 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 3 malam, nggak lebih. Nggak boleh lebih 3 malam. Kalau lebih 3 malam dianggap sudah buka cabang di Sulawesi. Nah, selama 4 hari 4 malam, setelah itu tetap mukim. Jarak kilometernya sejauh 89 kilometer. Kurang daripada itu, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Inna salata, sesungguhnya salat, alal mu'minin, bagi orang beriman, kitabam mauquta, sudah ditetapkan, tidak boleh digeser, tidak boleh diganggu gugat. Di saat haji dan umrah lah kelihatan, walaupun lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, tetap melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa berduduk, berbaring, gak bisa berbaring, pakai isyarat mata, gak juga bisa, kita sholatkan. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Dari Pinrang mengucapkan assalamu alayka ke Madinah jauh, tapi nanti langsung di depan makam Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Nggak bisa nyanyi begitu, diusir sama polisi. Haji. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwat Allah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Mata dibuka, jangan sampai tutup mata, takutnya tutup mata pas dibuka rupanya bahu orang. Maka berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meleleh air mata jamaah saat ziarah. Masya Allah. Ditanya yang sebelah kanan, kamu nangis kenapa? Aku haru. Haru kenapa? Duit habis belanja. Haru bagaimana kita jarak dengan dia 1445 tahun. Kalau satu generasi 50 tahun, berarti jarak kita dengan dia 30 mata rantai, 30 orang ke atas. Bisa kita datang ke makamnya, berhadapan dengan kuburnya. Nenek moyang kita yang kaya-kaya mungkin tak sampai, tapi kita diberikan Allah hidayah sampai ke sana. Inilah yang dulu dia katakan, nanti ada orang yang akan minum dari telagaku.
Dia tidak akan haus untuk selamanya. Siapa dia? Amanu bi walam yarauni. Mereka beriman kepada aku walaupun belum pernah melihat aku, tidak berperang bersamaku. Abu Bakar Siddiq hijrah bersamanya. Ubay bin Ka'ab baca Quran bersamanya. Usamah bin Zaid diangkatnya jadi panglima perang bersamanya. Aisyah di kamar tidur istri bersamanya. Tapi kita sukunya lain, bangsanya lain, bahasanya lain, negerinya lain, zamannya lain, waktunya lain. Bisa kita jumpa dengan dia dan kita menjadi umatnya. Itulah yang membuat orang haru. Saya sampai hari ini walaupun bolak-balik ke Makkah, kalau sudah sampai di depan makam Rasulullah, rasa mau meledak kerinduan di dalam hati, meleleh air mata. Maka mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kalau dia habis musafir berdagang, musafir berniaga, musafir perjalanan, dia tidak pulang ke rumah. Kalau dia pulang ke Madinah, dia ke depan makam Nabi dulu. Sampai di makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa di depan itu berdoa bertawassul kepada Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, aku bertawassul melalui Rasulullah, mintanya kepada Allah, tapi bertawassul melalui cinta kepada Rasul. Jadi jangan katakan orang pinrang syirik karena minta sama Rasulullah. Kamu salah paham, bodoh. Jadi kalau ada orang yang nuduh macam-macam, jangan minta sama Rasulullah, jangan minta sama Rasulullah. Yang minta sama Rasulullah itu siapa? Kita mintanya sama Allah, tapi kita bertawassul melalui Rasul. Saya nggak paham Pak Ustaz, gimana arti tawassul? Gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz bisa ke Pinrang, mohon maaf jadwal penuh. Lalu kemudian ada jamaah yang bertawassul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Tidak salah lagi. Bisa ke Pinrang penuh. Kami ini jamaahnya Ustadz Hasbi dari PT Madian. Oh bisa insya Allah. Lebih kurang begitulah arti tawassul itu. Mintanya tetap ke Allah, tapi menyebut orang yang dicintai Allah. Mintanya tetap ke Abdul Somad, tapi menyebut orang yang dicintai Abdul Somad. Kakak kelasnya sama-sama di Mesir dulu, disebut namanya. Oh ya, oke, bisa. Orang yang paling dicintai Allah adalah Habibullah. Habibullah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum berdoa tetap menyebut nama Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Enggak disebut namanya. Majelis kita ini menjadi majelis antanajifah, busuk, berulat, berbau, bernanah, berdarah, berbangkai. Maka disebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa tidak diterima kalau tidak pakai solawat. Solat tidak diterima kalau tidak ada solawat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba pas mau solawat berbunyi handphone. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Batal sholatnya. Kenapa? Karena dia lupa bersodakoh, bersolawat. Sholat itu ada solawat di dalamnya. Khotib naik ke atas mimbar. Setahu saya di mana-mana itu biasanya mimbar tuh dekat tempat imam.
tapi masjid di Pingrang di dekat tangga, dan khotibnya perempuan. Ini Pak Ustadz, karena acara biar supaya lapang, jadi jangan sampai nanti direkam keluar video aliran sesat di Pinrang. Sekarang lagi tren nih buat viral-viral, buat gaduh masyarakat saja. Ini karena acara, maka mimbar digeser, naik khotib ke atas mimbar. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Khutbahnya batal. Kenapa khutbahnya batal? Karena khotibnya lupa bersolawat. Ibu datang dari sebelah masjid ke dalam, assalamualaikum, khotib, khutbahnya batal. Kenapa laki-laki nggak ada yang sadar? Karena waktu khutbah laki-laki tidur semua. Ibu-ibu yang ingat semuanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini